Ya, baik ya. Terkait dengan konspirasi, kita punya sikap pertengahan. Yang pertama, konspirasi itu memang ada ya. Konspirasi Yahudi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konspirasi musuh Islam, konspirasi bisnis ingin menguasai dunia, dan kita tidak menafikan konspirasi secara total. Hanya saja untuk membutuhkan konspirasi itu ada bukti. Hanya saja kalau konspirasi para ilmuwan, jadi ilmuwan semuanya konspirasi, membohongi manusia seperti itu. Demikian juga mengcovidkan pasien misalnya, berarti kalau mengcovidkan pasien itu yang sepakat bohong itu kami, dokter lab yang mengeluarkan hasil, kemudian dokter yang merawat juga harus bohong juga, kemudian juga teman-teman admin juga harus bohong dan sebagainya, ya, dan teman-teman yang melaksanakan juga itu bohong. Ya, jadi kalau konspirasi para ilmuwan untuk membohongi manusia, tentu ini tidak benar. Nah, ini mohon maaf, pecinta teori konspirasi ini memukul rata. Ya, memukul rata. Ketika kita membuat sanggahan tentang konspirasi, maka dipukul rata bahwasanya kita tidak percaya dengan konspirasi. Kenapa Anda tidak percaya ada konspirasi Yahudi, konspirasi komunis menghancurkan umat Islam gitu ya? Padahal ini suatu hal yang berbeda. Jadi saya jelas, saya punya tulisan khusus nanti kita jelaskan berbeda antara konspirasi bisnis, konspirasi ingin menguasai dunia dalam uangnya, itu berbeda dengan konspirasi para ilmuwan untuk membohongi manusia. Seperti ilmuwan tuh bohong-bohong ya, hasil hasil PCR itu tidak valid, hasil swab itu tidak valid. Ya, padahal ini dilakukan di seluruh dunia. Swab ini dilakukan seluruh dunia, PCR dilakukan seluruh dunia. Nah, dituduh itu tidak benar, bohong, hanya pura-pura saja, nggak valid. Ya, berarti kalau selama ini tidak valid, berarti semua ilmuwan seluruh dunia yang menggunakan PCR, swab, ya, tes antigen, tes antibody itu semuanya dibohongi semuanya berarti ya. Tentu ini nggak benar seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian media ini juga memberitakan wabah COVID ya, COVID-19. Pertama, ada yang berlebihan, bahkan menakut-nakuti, dan ada yang meremehkan. Sikap kita memang jangan mudah percaya dengan portal berita. Tanyakan kepada ahlinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya. Ya, oke kita lanjut. Nah, ini efek ya, efek dari beberapa media yang memberitakan berlebih-lebihan dan menakut-nakuti. Contoh di awal-awal munculnya virus corona itu ya, banyak media memberitakan bahwasanya mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan kota Wuhan gitu katanya, akibat virus corona. Nah, ini kan ternyata hoax. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Ini memang media seperti itu. Jadi beberapa media itu mohon maaf ya, kurang bertanggung jawab. Mereka yang penting rating naik, viewer banyak, klik yang banyak, ya. Jadi masalah klarifikasi itu belakangan. Ya, ini dulu menyebar seperti ini. Dan tentu ini adalah berita-berita yang berlebihan dan tentu tidak benar. Ya, tidak ada ilmuwan yang mengatakan seperti ini, tetapi media. Nah, yang seperti ini dijadikan alasan, ya, berita-berita media ini dijadikan alasan bagi oknum pecinta teori konspirasi mengatakan tuh kan media-media aja yang membesarkan. Ya, itu ditakut-takutkan sama media. Buktinya dulu ini nih, diberitakan jalanan kota Wuhan jatuh ngeri, kita sampai takut. Ya, ini berarti cuma konspirasi aja. Media yang membesar-besarkan, media yang menakut-nakuti. Nah, jawabannya makanya jangan percaya sama media. Ya, jangan langsung percaya. Percaya pada ahlinya. Ya, karena memang media begitu. Ada yang berlebihan menakut-nakuti dan ada yang benar yang meremehkan, ya menganggap COVID nggak ada dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan, Mas Bayu. Ya, ini penjelasannya. Nah, ini tadi alasan pencinta tuh media-media saja yang membesar-besarkan COVID nggak bahaya kok. Lihat, nah, ini beritanya adalah
foto yang diambil 2014 malah ya. Jadi ini termasuk disinformasi. Ya, oke, the next Mas Bayu. Nah, ini poin dari saya ya. Jadi sebenarnya apapun teori konspirasi mereka ya, mereka punya berbagai macam teori konspirasi. Ada yang mengatakan tidak percaya COVID, COVID itu hanya settingan, COVID itu hanya ulah elit global, itu adalah biang keroknya WHO, itu adalah karena dari Cina itu ulah komunis menghancurkan umat Islam, ya, atau COVID hanya flu biasa. Ya, padahal ini faktanya gitu ya, kita banyak mendapatkan info, ini penciuman hilang total. Tidak bisa mencium sama sekali. Itu kan bukan flu, sangat jelas ini faktanya. Dari berbagai teori konspirasi ini, saya ingin menyampaikan pesan, silahkan saja meyakini apa saja teorinya, asalkan jangan sampai mengajak orang lain untuk meremehkan protokol kesehatan. Jangan sampai. Ya, terserah ya mau percaya bagaimana, kita juga nggak bisa maksakan. Dalam Islam pun nggak boleh memaksakan keyakinan, la ikraha fid din, nggak boleh. Tetapi jangan sampai mengajak-ngajak orang lain untuk meremehkan protokol kesehatan. Ya akhirnya banyak orang yang tidak mau pakai masker, kemudian meremehkan kumpul-kumpul dan sebagainya. Ya karena berbagai macam teori. Belum lagi kita mendengar banyak informasi. Ya banyak orang takut ke rumah sakit. Kenapa? Takut di-COVID-kan. Takut di-COVID-kan. Padahal ini nggak benar. Tidak benar sama sekali. Karena saya pribadi yang turun ke lapangan langsung dan melihat di lapangan, dan apa untungnya bagi tenaga kesehatan untuk meng-COVID-kan pasien. Kita malah repot seperti itu. Ya, nanti kita akan jelaskan sisi bagian dari meng-COVID-kan pasien. Akibatnya apa? Banyak orang ketika dia gejala COVID tidak mau ke rumah sakit. Akhirnya apa? Meninggal di rumah. Atau sudah datang ke rumah sakit dalam keadaan gejala yang sudah parah, ya, gejala yang sudah berat, sesak napas, ya, kemudian juga saturasi oksigen sangat turun, demikian juga paru-parunya sudah rusak, baru datang ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan. Banyak yang meninggal, dan cerita seperti ini kami dapati banyak sebagai tenaga medis. Ya, apalagi kita ikhwan ngaji yang sudah paham akidah Ahlus Sunnah, kita wajib taat dan patuh terhadap aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Ya, tentunya kita harus sebagaimana mematuhi aturan lalu lintas, kita harus patuh. Ya, dan kita apabila pemerintah ya, protokol kesehatan kita patuh seperti itu. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi ini.